Hai keluarga, balik lagi nih sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Kali ini Eva berada di salah satu rumah produksi es krim olahan sendiri, tepatnya berada di Desa Mandurian, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Penasaran kan gimana cara pengolahannya? Yuk ikutin Eva. Nah keluarga, banyaknya produksi es krim pabrikan tidak menutup kemungkinan es krim produksi rumahan dapat bersaing di tingkat UMKM. Begitu juga dengan yang Eva datangi kali ini, Padu Moza. Kebetulan banget Eva udah janjian. Yuk. Assalamualaikum. Seiring dengan tren makanan yang silih berganti, ada salah satu makanan penutup atau dessert yang tidak lekang oleh waktu nih keluarga, yakni es krim. Sebagaimana yang kita tahu, es krim merupakan salah satu jenis kuliner yang sangat disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Cita rasanya yang manis dan sensasi yang dingin-dingin empuk bisa bikin siapa aja ketagihan loh. Ngomong-ngomong soal es krim nih, yuk Eva ajak keluarga untuk kenalan sama salah satu owner es krim homemade di Kabupaten Tapin. Oke, perkenalkan, nama Ulun Muza. Ulun owner dari Padu Muza Ice Cream. Padu Muza Ice Cream ini sejak tahun 2020 September lah, kira-kira 1,5 tahun yang lalu mungkin. Kenapa dikasih nama Padu Muza? Karena nama Ulun sendiri, dan Padu itu kan di dapur lah istilahnya. Jadi dapurnya dapur Muza. Jadi dapurnya milik Ulun. Kamu Za, Ulun. Jadi ini nih bahan-bahan buat bikin es krim. Di sini ada airnya yang sudah direbus lah, jadi dia Berarti ya? ini yang matang. Terus takarannya itu ada 850 ml. 850 ml. Iya. Langsung dituang. Boleh? Sebelum menyantap lezatnya Pertama sang air es dulu. krim, Ya, kita air perlu dulu. menyiapkan Lalu bahan-bahan kita terlebih masukkan dahulu gula. nih keluarga. Nah, Pertama-tama gulanya ini siapkan ada air yang 7 sudah sendok. direbus matang, tepung maizena, gula putih serta susu kental manis. Kemudian sekarang tepung. Tepungnya tepung maizena lah. Nanti kan kalau nggak ngental dia bisa cair. Nah, ini ada sekitar 5. 5 sendok. Ya. 5 sendok makan ya. 5. Kemudian ini apa? Susu kental manis. Terserah pakai merek apa aja, tapi yang kental manis lah. Kental manis. Ya. Terus ini dituang semuanya lah. Ini sekitar berapa sendok ya? 1 kaleng mayo lah itulah. Enggak, malah enggak sampai 1 kaleng. Oh iya, penambahan susu kental manis ini berfungsi agar es krim menjadi lebih nikmat dan teksturnya menjadi semakin legit. Berarti habis ini tahap Habis selanjutnya ini diaduk dulu supaya merata. dia enggak mengental di bawah. Kemudian campur semua bahan-bahan tadi menjadi satu. Pian mau coba ngaduk? Boleh. Nah, di sini Eva bantu nih buat ngaduk adonan dari bahan yang telah dicampur tadi. Diaduk sampai rata ya keluarga. Aduk sampai rata tata. Dia rata gitu, nggak ada yang menggumpal. Ini kalau misalkan sudah rata, tahap selanjutnya apa? Kita rebus. Eva rasa ini udah rata sih. Tahap selanjutnya direbus deh. Untuk merebus adonan es krim kita perlu pakai api yang sedang nih keluarga. Takutnya gosong, sebab kalau gosong nanti cita rasa yang dihasilkan malah kurang top markotop. Sekitar berapa nih kira-kira? 15 menit. 15 menit tuh kayaknya menciptakan. Maksudnya kayak akan ada buih-buih kah atau Ya, akan ada buih-buih kayak apa tuh? Mana anak nasi. oh busa-busa itu lah. Harus selalu diaduk atau
harus selalu Bang supayanya kada menggumpal di bawah. Selain itu, proses ini memang agak memakan waktu nih dan tetap harus dalam pengawasan. Soalnya perlu pengadukan secara terus-menerus. Sebab kalau nggak diaduk dan terdiam, nanti hasilnya malah menggumpal dan nggak lembut. Aduk adonan sampai mendidih ya, sampai terlihat ada buih-buih kecil atau ketika sudah ada yang mulai menggumpal. Ini misalkan apinya ganal toh, sohangit lah. Suah pernah mencobai pertama tuh sekalinya hangit padahal diaduk-aduk Hangitnya tuh ininya berubah jadi hirang. ya di bawahnya nih warnanya berubah sudah, jadi pas ke atasnya ya hirang ya lagi pas sudah dituang ke wadahnya tuh. Dasar berubah jadi hirang ini. Iya. Aromanya? Aromanya aroma hangit. Oh, aroma. Kalau misalkan rasanya ya, Pak? Kalaunya yang hangit tuh kada kami buat karena memang rasanya kan nyaman karena Oh. bisa pahit. Jadi kan kalau es krim harus manis gitu. Dari look juga beda ya, Pak? Kecuali yang coklat bisa aja kayaknya lah. Kalau diakali ya. Keluarga, pahat nah sekalinya keluarga ai aduk adonan ini ti. Eva unjuk kalau kamu zah aja gina. Bergantian kita. Ini ada gumpalannya sedikit. Wow, wih, nah. Wih, kelihatan nggak? Belum. Ulun lihat sekarang ini kan kebanyakannya saingan banyak nih. Jadi menurut ulun kalau es krim ini jarang lah orang bisa bikin kayak gitu. Yang ada cuma es krim pabrikan lah, nggak ada yang kayak rumahan kayak gini. Juga kami ini ada karyawannya lah. Jadi kami mengejar target, maksudnya mengejar ke pasar-pasar kayak gitu, ke orang kawinan, hajatan dan sebagainya. Ini tuh kalau misalkan kada sampai mengental kayak, Pak. Kada jadi adonannya kayaknya, maksudnya pas di blendernya tuh kada lembut, jadi cair kayak banyu. Oh, kada karas, kada apalah yuk. Lingkit kayak Nah, saat dirasa sudah mulai ada perubahan, matikan deh apinya. Di sini karena Eva takut untuk ngangkat pancinya, Eva bantu ngangkat adukannya aja deh. Kan yang penting ngebantu ya keluarga ya. Nah, adonan tadi kita pindahkan ke cetakan untuk didinginkan. Kita kipasi dulu. Kita andak ke muka kipas angin. Nah, saya kira capat uan tangan kada panat. Nah, keluarga, karena tadi sudah masak lah namanya, matang, dibuat ke cetakan langsung aja masih panas-panas, jangan didinginakan ya, La. Didinginkan. Apanya yang didinginkan? Ininya. Dikipasi dulu supayanya dingin, hanya dibuat ke dalam freezer. Soalnya kalau panas tahu aja loh freezernya rusak ya. Ya bisa jadi. Jadi kayak apa nih, kita mengipasi kayak ini atau Kita kipasi ke luar. oke. Kita angkat. Oke, ini udah dingin, udah dikipasin. Selanjutnya Kita buat ke dalam freezer. Kalau adonan tadi udah dingin, maka tahap selanjutnya barulah kita masukkan ke freezer.
Wow. Tujuan pendinginan nih apa sih Kak? Supaya es krimnya itu lembut. Karena kalau yang cairan tadi kan berbentuk cair. Nah, kalau di mixer dia akan cair. Nggak dingin kayak gini. Kan dia bisa dingin dulu kayak gitu. Nah, jadi supaya itu. Jadi kalau misalkan di mixer hasilnya juga akan cair. ya, jadi juga akan cair. Kalau misalkan pendinginan nih biasanya sampai berapa jam? Kira-kira sejaman. Sejaman. Sejam. 1 jam ya kalau harga 1 jam. Nah, habis dibekukan kita ambil lagi, terus kita kipasi lagi. Mau dikipasi. Jadi 2 proses kipas. 2 proses kipas. Proses kipas. Supaya kan dia nih kalau yang sudah beku banget yaitu kayak batu. Tuh. Karena kita kalau mau mixer itu nggak mungkin kita mixer sebatu-batu ini, nggak mungkin kan. Oh iya. Ya, jadi harus dicairkan dulu. sedikit aja. Sedikit. Agar Paling ini- kada tak keluar. ininya kita kelupas kayak gitulah, karena dia ada lapisannya nanti. Nah, jadi itu tak kelupas, jadi bisa ditumbuk-tumbuk dulu supaya dia ya lebih mudah memixernya, karena nanti kayak batu tadi nggak mungkin kan kita memixer seperti batu. Nah, keluarga, ini adalah bahan yang sudah dikipasi untuk kedua kalinya. Karena tadi kan masak, dan itu dibuat ke dalam wadah, habis itu dikipasi, udah dingin hanya kita masukkan pulang ke kulkas, ke freezer, udah itu didiamkan sejaman, itu dikeluarkan pulang, udah baku, ya dikipasi pulang proses kipas. Nah, oke kamu Za, selanjutnya. Kalau sudah beku, terus dikeluarin dari freezer deh. Kemudian dikipasin lagi. Basic es krim ini perlu kita hancurkan nih keluarga, biar lebih mudah untuk proses pengadukan menggunakan mixer selanjutnya. Kemudian kita keluarin deh basic es krim dari cetakan untuk dihancurkan. Kata Kamuza sih biar lebih mudah dan lembut ketika masuk ke tahap yang selanjutnya. Dihancur. Seperti penghancuran ini untuk lebih memudahkan. Iya. Aku udah ujung-ujung sini. Nah, kada apa-apa. Aku banget. Dia nggak ada landep itu tumpul Mbak. banget. Untuk keluarga. Buat keluarga di rumah, jangan melakukan adegan ini karena adegan ini hanya dilakukan oleh profesional. Eva lawan Kamuza udah profesional, jadi kan apa kali mana ini? Ini harus bertenaga ekstra atau something? Kayak ini kan bapak karena Santai aja, wadahnya lah. santai. Penghancuran kali ini bisa menggunakan pisau dan alat tumbuk dari kayu ya. Jangan salah fokus loh keluarga. Sagar menumbuk kalau bay. Biarkah coba ya? Oke, kita akan mencoba. Ada apa? Kayak apa itu? Keluarga, jangan salah, ini adalah penumbuk dari kayu. Oke, Kamuza, kalau ini udah lumayan halus atau halus banget nih, akan ada tahapan selanjutnya apa? Kita mixer dulu setumat. Nah, Nah, habis itu baru kita tambahkan perasannya, mau rasa apa, misalkan strawberry, rasa strawberry. Terus pakai pengembangnya. pengembang. Iya. Nah, keluarga, ini udah halus. Jadi sekarang selanjutnya kita tambahkan apa dulu? Nah, kita mixer dulu. Wow. Ini kan banget ada dibuat di banyu-banyu. Kada apa? Yang masih ada yang gumpal-gumpal dua. Habis jadi halus itu, ingat kita buat ininya Rasa perasanya tadi lawan pengembangnya. berarti penghancuran tadi supaya menggunakan di mixer. Satu mata jadi.
Nah, sambil diaduk menggunakan mixer kayak gini, Eva sama Kak Muza masukin pengembang dan perasa taro. Tapi lain ciki-cikian bang lah, taro yang talas alias kalah di ungu tuh. Yang rasanya dimuntung tuh menciptakan rasa manis dan sedikit rasa kacang. Ini tadi perasa apa, Kak? Rasa apa tuh? Taro. Rasa taro. Oh, mixer lagi. Sampai rata. Iya. Oh iya, kegemaran mengonsumsi es krim ini nggak cuma sebagai pelipur lara pada saat cuaca panas loh. Selain cita rasanya yang khas, ternyata mengonsumsi es krim juga punya manfaat dalam menjaga suasana hati bagi banyak orang. Beberapa orang menyantap berbagai jenis es krim dengan rasa favorit mereka. Ya, meskipun mengonsumsi es krim memiliki manfaat tersendiri, tapi kalau keluarga mengonsumsinya secara berlebihan, maka tetap berpotensi memicu munculnya sejumlah masalah kesehatan ya. Jadi konsumsi secukupnya aja. Kalau variannya ada coklat, stroberi, vanilla blue, durian, taro, mangga, dan anggur. Tapi kalau mau sesuai kehendak pian, kami bisa membikinkan. Misalnya pian hendak yang 15.000 atau 20.000 kami bisa membikinkan. Oke, harapannya untuk ke depan di Padu Muja ini kami berharap nanti bisa membuka cabang di kabupaten lain misalnya. Terus dengan bantuan alat-alat juga, karena kami perlu bantuan alat-alat ya. Agar es krim kami lebih berkembang lagi. Kalau udah kelihatan lembut dan agak mengembang, barulah kita masukkan ke dalam cup yang sudah ditata rapi sama Eva dan Kak Muza nih. Oh iya, Eva baru ingat kata Kak Muza, kalau pengen hasil es krimnya banyak, kita bisa memperlama proses mixer. Tapi dengan resiko es krim kita nanti akan lebih mudah untuk mencair. Itu aja sih infonya. Ya keluarga, ini udah mengembang ya kayak kurang lebih 10 menit Pak mixirannya. Kalau udah mengembang, mixernya kita matikan. Betul? Nah. Secukupnya aja ya keluarga, jangan tapi kebanyakan karena limpar, offset, opengnya openg, WK. Aduh, melipin lu dosa tengah teh jar ka nanti. 3. Dibagi ya. Penjualan es krim Padu Muza ini bisa mencapai 300 cup dalam sehari loh keluarga. Wah, banyak banget. Gak kebayang berapa mixer dan berapa bahan utama yang harus digunakan. Ini kan ini harga 3.000. Nah, kalau yang harga 2.000 itu bisa 50 cup. Kalau yang 3.000 nih ukuran berapa nih cupnya? 150 mili. 150 lah. 150 kalau dapat 10 sampai 15 cup. Nah, habis membuat itu ke dalam cup, kamu pulang Kita buati toppingnya. Ini topping apa ini? Coklat. Nah, ini strawberry. Siapa nih anunya? Sendok pian. Sendok lah. Itulah. Coba. Kebanyakan. Kayak Pak, Ini ulun-ulunnya.
Kalau udah semua keisi, baru deh kita taburi topping di atasnya. Topping ini gunanya biar menambah kecantikan dan rasa dari es krim padu Muza itu sendiri. Nah, di sini Kak Muza udah nyiapin topping coklat sama stroberi nih keluarga. Kuy. Oh iya, masa kadaluarsa es krim homemade ini bisa berkisar selama 15 hari ya keluarga. Lebih dari itu udah berubah dia cita rasa asli dan teksturnya. Nah keluarga, sudah pembuatan ke cup tadi, terus kita beri topping. Sekarang saatnya tahap pembekuan. Setelah selesai, tinggal dimasukin ke freezer lagi deh untuk dibekukan agar lebih padat dan siap untuk dipasarkan. Pembukuannya sampai Kira-kira 1 jam. 1 1 jaman. Kalau sehari kira-kira 300. Kalau tekanannya memang harinya kada hujan kayak itu. Ya kadang-kadang karyawan kan dia sudah habis bedagangnya, sudah habis. Terus ada anak-anak yang mau beli lagi padahal sudah habis. Nah gitu. Iya permintaannya masih tinggi. Kalau karyawan gonta-ganti lah, tapi yang intinya itu ada 2 orang. Nah yang 2 orang terus pemasarannya kayak tadi kami mengejar ke pasar-pasar tradisional atau ke kawinan orang, kehajatan. Nah, kalau omset itu ada 6 juta per bulan, tapi kalau bersihnya itu 3 jutaan. Lah, 6 juta itu dipotongkan segala bahan, segala macamnya. Oke, kalau masyarakat mau memesan bisa lewat Instagramnya Padu Muza @padu_muza atau di nomor telepon atau WA di 0877 3316 9437. Oh iya keluarga, Bun Pian jangan sampai kada ingat lah bahwa baratan bisnis yang Bun Pian mulai akan selalu berdampak untuk kedepannya. Sebab hendak itu bisnisnya naik, hendak itu bisnisnya turun, jangan patah semangat. Bun Pian harus tetap bersyukur lawan Nang Kuasa. Sebab dalam sebuah bisnis itu pasti kita menemui kendala atau masalah-masalah yang ada. Bun Pian boleh aja patah semangat, tapi jangan lawas. Mbak patah, Bun Pian harus langsung bangkit. Semangat! Sampai berjumpa di ragam usaha berikutnya. Bye-bye. Sindok. Nih, kasih lah.